Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Para pendengar Pro 1 RRI Lux Mawe dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun judul yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini adalah 5 konsekuensi beriman kepada Al-Quran. Sebagaimana kita fahami bahwa semua kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad, kita percaya dan yakin Al-Quran adalah merupakan pedoman kita, Al-Quran merupakan tuntunan kita, pegangan kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Namun demikian, ketika seorang yang beriman atau seorang mukmin atau seorang muslim setelah menancapkan keimanan atau berikrar kepada keimanan pada Al-Quran dan itu belum cukup. Jadi ada konsekuensi, ada sifat dan sikap dia yang harus dia penuhi terhadap Al-Quran itu. Maka pada kesempatan berbahagia ini paling kurang ada 5 kita lihat. Mudah-mudahan 5 sikap kita atau konsekuensi kita terhadap Al-Quran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita insya Allah. Yang pertama, memiliki hubungan yang erat dengan Al-Quran. Nah ini penting. Karena tidak sedikit hari ini kita melihat banyak orang yang beriman atau orang muslim yang mengatakan mereka adalah cinta kepada Al-Quran. Mereka mengucapkan bahwa Al-Quran sebagai pedoman kami. Tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak membuktikan dengan komunikasi dengan Al-Quran. Tidak memiliki hubungan yang erat dengan Al-Quran. Dan bahkan kita melihat begitu jauhnya kehidupan seorang mukmin atau seorang muslim dengan Al-Quran. Dan bahkan tidak sedikit ada orang yang hanya berinteraksi dengan Al-Quran ketika masuknya bulan suci Ramadan. Dan ini tidak salah, boleh. Cuman ini terlalu lama. Kalau seseorang berinteraksi dengan Al-Quran, mengkhususkan diri dengan Al-Quran hanya di bulan Ramadan, sementara di luar Ramadan dia tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran. Nah ini sebuah komunikasi yang cukup jauh, yang itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Sebenarnya kalau kita ingin memahami bahwa hubungan kita dengan Al-Quran, komunikasi kita dengan Al-Quran yang itu tentunya harus erat dan kuat dan akrab, itu harus dibina setiap waktunya, setiap saatnya. Karena ketahuilah, semua isi yang ada di dalam Al-Quran merupakan pedoman kita, tuntunan kita, panduan kita. Maka seharusnya seluruh gerak-gerik kehidupan kita itu harus mencerminkan nilai Al-Quran. Tengoklah bagaimana ketika para sahabat bertanya kepada Aisyah bagaimana akhlaknya Rasulullah. Maka Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Masya Allah. Bicaranya Rasulullah adalah bicara dari Al-Quran. Perbuatannya Rasulullah adalah mencerminkan nilai Al-Quran. Berjalannya Rasulullah adalah dengan nilai Al-Quran. Dan bahkan seluruh gerak-gerik Rasulullah itu adalah cerminan daripada Al-Quran. Melihat daripada interaksi Rasulullah dengan Al-Quran, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad bagaimana bisa menciptakan, menghadirkan sebuah sifat, sebuah sikap, sebuah suasana dalam diri kita adalah harus erat hubungan kita dengan Al-Quran sebagai konsekuensi setelah kita beriman pada Al-Quran. Maka bagaimana kita memahami kita punya hubungan yang akrab dengan Al-Quran, erat hubungan kita dengan Al-Quran. Nah ini terlihat dari kemampuan kita dalam membaca Al-Quran. Maka Masya Allah, seseorang tidak akan mungkin akrab dengan Al-Quran kalau tidak bisa membaca Al-Quran. Maka tugas kita adalah bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, panjang pendeknya, artinya tahsinul Quran. Jadi sangat lucu dan aneh kalau seseorang yang beriman atau seorang muslim dengan keislamannya mengatakan dia akrab hubungan dengan Al-Quran sementara membaca saja tidak bisa.
Nah, inilah tugas terbesar kita hari ini, bagaimana menjadikan masyarakat muslim itu, masyarakat mukmin itu adalah masyarakat yang bagus dalam baca Al-Quran. Nah, ini konsekuensi daripada beriman pada Al-Quran adalah bagaimana memiliki hubungan yang erat dengan Al-Quran, dibuktikan dengan bisa membaca Al-Quran. Bukan hanya bisa membaca, tapi juga dengan bertajwid. Nah, kemudian hubungan kita yang erat dengan Al-Quran tentunya bukan hanya sampai dengan membaca saja. Bagaimana kita bisa menerjemahkan Al-Quran yang kita baca. Karena tidak sedikit juga ada orang yang tiap hari baca Al-Quran, tapi ternyata Al-Quran yang dia baca dia tidak paham apa maknanya. Sama seperti ya mungkin kita yang tidak bisa bahasa Inggris, kita mendengar bahasa Inggris kan jadi aneh, nggak tahu apa yang dibaca, apa yang diucapkan dalam bahasa Inggris tersebut, dan seterusnya, dan contoh-contoh yang lainnya. Maka begitulah, bagaimana mungkin seorang yang beriman pada Al-Quran, dia akrab hubungan dengan Al-Quran, dia membaca Al-Quran, tapi dia tidak paham. Meskipun membaca Al-Quran juga berpahala. Nah, ini bagaimana kita meningkatkan keakraban kita dengan Al-Quran, bukan hanya bisa membaca, tapi bisa mengetahui maknanya. Dan selanjutnya tentunya bukan hanya mengetahui maknanya, tentunya bisa mengetahui tafsir daripada Al-Quran itu sendiri. Untuk apa kita memahami tafsir daripada Al-Quran? Tidak lain adalah agar kita bisa mengamalkan Al-Quran. Maka dalam bahasa sederhana, kalau ada orang tidak mengamalkan nilai Al-Quran dalam kehidupannya, maka salah satu persoalannya adalah dia tidak paham. Atau bahkan kalau kita runut ke belakang, dia tidak bisa membaca, tidak mengetahui maknanya, apalagi mengetahui tafsirnya. Nah, makanya begitu banyak hadirnya tafsir-tafsir Al-Quran dalam kehidupan kita, kajian-kajian tafsir dalam kehidupan kita, para ustadz, para kiai, para tungku, saban waktu, saban hari, saban saat, di masjid, di musala, di menasah, di pesantren. Dan begitu banyak kita mendengarkan halaqah-halaqah tafsir Al-Quran. Dan bahkan dengan kemajuan arus informasi dan teknologi hari ini, di medsos, di YouTube, di Facebook, berbagai macam media-media yang lainnya disuguhkan kepada kita, bagaimana pakar-pakar tafsir Al-Quran mereka tampil dengan membawakan tafsir Al-Quran itu. Kita tinggal hanya mendengar saja. Maka ini paling kurang. Tapi belajar yang paling bagus adalah tentunya langsung berkomunikasi dengan pakar, seorang guru yang ahli di bidang tafsir Al-Quran itu sendiri. Nah, ini konsekuensi kita beriman pada Al-Quran, kita akrab dengan Al-Quran. Mulai dari membacanya, mengetahui maknanya, mengetahui tafsirnya, kemudian mengamalkannya. Dan yang kedua, membina diri dengannya. Bagaimana Al-Quran yang sehari-hari bersama kita, yang sehari-hari kita baca, kita fahami maknanya, kita fahami tafsirnya. Bagaimana Al-Quran yang bersama kita itu bisa merubah karakter kita. Nah, ini sangat penting. Karena sesungguhnya ketika pribadi mukmin dan pribadi muslim dibina dengan Al-Quran, maka Al-Quran tersebut akan merubah pribadi tersebut menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini sebuah perjalanan yang sangat berat tentunya. Ya, kita membina diri kita dengan Al-Quran. Kemudian keluarga kita yang kita miliki, kita bina dengan Al-Quran. Masya Allah. Masyarakat, ya, kehidupan masyarakat di tengah-tengah kehidupan kita, masyarakat itu kita bina dengan Al-Quran. Nah, kemudian ada lembaga-lembaga yang kita dirikan, kemudian lembaga tersebut ya kita bina dengan suasana nuansa Al-Quran. Perguruan tinggi, sekolah, dan bahkan Masya Allah, bangsa yang kita miliki itu, bagaimana bangsa yang kita miliki itu bisa kita bina dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang mulia. Maka mulialah mereka yang mau menerima Al-Quran. Mulialah mereka yang menerapkan Al-Quran. Masya Allah. Ketika sebuah bangsa menerapkan nilai Al-Quran, maka insya Allah bangsa tersebut akan menjadi bangsa yang mulia. Tengoklah apa yang telah diperankan oleh Rasulullah dan para sahabat. Mereka membina sebuah bentuk masyarakat, sebuah bentuk kehidupan
bahkan sampai bernegara, ya. Rasulullah membina negara tersebut dengan Al-Quran. Maka mulialah negara tersebut. Masya Allah. Nah ini konsekuensi beriman Al-Quran yang kedua. Nah yang ketiga adalah menerima dan tunduk kepada ketentuannya. Masya Allah. Begitu banyak ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Ada perintah di dalam Al-Quran. Masya Allah. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, rasakan. Saat kita membaca Al-Quran, seolah-olah kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita membaca Al-Quran, seolah-olah kita lagi sedang berbicara dengan Rabb kita. Ketika ada ayat-ayat tentang surga, maka besar harapan kita di saat kita membaca ayat-ayat tentang surga, bagaimana agar Allah memasukkan kita ke dalam surga. Di saat kita membaca ayat-ayat tentang neraka, maka di sana timbul ketakutan dalam diri kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan diri kita dari neraka. Menjauhkan keluarga kita dari api neraka. Menjauhkan masyarakat kita dari api neraka. Dan bahkan menjauhkan bangsa kita dari api neraka. Maka konsekuensinya adalah menerima dan tunduk dengan ayat-ayat yang kita baca. Begitu banyak ayat Al-Quran yang kita baca. Ayat yang berkenaan dengan surga. Maka di sana kita mengharapkan kita menjadi penghuni surga. Ayat yang berkenaan dengan neraka, maka kita di sana meminta kepada Rabb agar dijauhkan dari api neraka. Ketika kita membaca ayat-ayat tentang kehidupan atau muamalah dalam masyarakat, maka kita berusaha untuk menerapkan ayat-ayat tentang muamalah tersebut. Ketika kita membaca ayat-ayat tentang bisnis, maka kita berusaha untuk menerapkan ayat-ayat bisnis tersebut di dalam masyarakat kita. Ketika kita berbicara bagaimana ketentuan pergaulan antara seorang mukmin dengan kafir misalnya. Nah, maka juga kita bisa menerapkan ya seorang mukmin bagaimana bergaul dengan kafir. Jangan sampai karena dia tidak punya pemahaman dalam pergaulan dengan orang kafir, awalnya mukmin kemudian menjadi kafir. Atau bahkan dia tunduk kepada orang kafir, atau bahkan dia menjadikan orang kafir sebagai pemimpinnya. Nah, ini tidak boleh. Al-Quran sudah melarangnya. Al-Quran sudah memberikan batasan-batasannya. Nah ini penting. Jadi bagaimana ketentuan-ketentuan yang sudah ada di dalam Al-Quran, kita tunduk, patuh, menerima apa yang diarahkan oleh Al-Quran. Kemudian apalagi konsekuensi kita beriman kepada Al-Quran. Berusaha menegakkan Al-Quran di atas permukaan bumi ini. Nah ini penting. Bagaimana Al-Quran yang kita fahami, yang kita amalkan, yang kita dakwahkan itu, bagaimana Al-Quran bisa tegak di atas permukaan bumi ini. Nah ini perlu kerjasama ya antara seorang pribadi mukmin, ya pribadi muslim, masyarakat mukmin, masyarakat muslim, dan bahkan pemimpin-pemimpin yang beriman, pemimpin-pemimpin muslim berusaha menegakkan Al-Quran di atas permukaan bumi ini. Dan yang terakhir tentunya bagaimana mempertahankan nilai Al-Quran di saat Al-Quran itu dilecehkan, dihina. Nah ini penting. Sedih rasanya, pilu hati ini, resah diri ini ketika kita melihat Al-Quran dirobek, ketika kita melihat Al-Quran dibakar, ketika kita melihat Al-Quran dihina. Maka ini kita tugas kita sebagai mukmin, sebagai muslim untuk membela Al-Quran. Bukankah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Rasul bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang nanti pada hari akhirat, memberikan syafaat kepada yang membacanya. Masya Allah. Masya Allah. Di dunia orang yang bersama Al-Quran, hidupnya akan mulia, akan bahagia. Di akhirat, orang-orang yang bersama Al-Quran selama hidup di dunia, maka Al-Quran akan datang kepada Rabb. Ya Rabb, si fulan meluangkan waktunya di siang hari dari kerjanya untuk membacaku. Kemudian meluangkan waktu, menyisihkan waktu dari istirahatnya di malam hari. Dia bangun dan membacaku ya Rabb. Itu dilakukan selama hidup di dunia. Dan hari ini dia berada di alam akhirat.
izinkan ya Rabb, kuberikan syafaat kepada si fulan. Masya Allah. Allah pun memberikan izin pada Al-Quran, diberikan syafaat kepada orang-orang yang akrab dengan Al-Quran selama hidup di dunia. Maka bagaimana perih dan pedihnya hati kita ketika melihat Al-Quran dihina, ketika melihat Al-Quran dilecehkan. Ini kita sebagai orang mukmin membela Al-Quran. Bagaimana kita berusaha untuk membela Al-Quran tersebut dari penghinaan, dari pelecehan. Yang tentunya orang-orang yang menghina Al-Quran adalah mereka-mereka yang dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka oleh karena itu, mari kita orang yang beriman, ada lembaga-lembaga Al-Quran yang kita dirikan. Mari kita orang yang beriman, ada advokasi-advokasi tentang Al-Quran. Di mana di saat Al-Quran dihina, ada yang membelanya. Ada ormas-ormas Islam yang membela Al-Quran. Dan bahkan sangat sinis dan malu dan memilukan kita ketika Al-Quran dihina, pemimpin-pemimpin Muslim, tapi justru dia seperti tidak tahu itu Al-Quran. Ini malu dan memilukan kita. Di mana hati pemimpin yang beriman tersebut? Di mana hati mereka? Al-Quran yang merupakan pedomannya di saat dihina, tapi dia tidak sedikit pun merasa sedih, merasa pilu dengan Al-Quran yang dihina. Maka apa yang terjadi belakangan ini kita melihat. Ketika Al-Quran dihina, banyak pemimpin-pemimpin Islam di beberapa negara. Salah satunya di Malaysia misalnya. Bagaimana ketika Rasmu Paludan, ya. Nah ini aliran ekstrim ini. Rasmu Paludan yang kita tidak asing lagi mendengar, yang terakhir itu bagaimana dia membakar Al-Quran. Maka salah seorang pemimpin Malaysia mencetak jutaan Al-Quran, dan Al-Quran tersebut dibagi ke seluruh dunia. Sebagai bentuk jawaban adalah, ketika Anda membakar satu Al-Quran, maka aku mencetak jutaan Al-Quran agar tersebar di seluruh permukaan bumi ini. Masya Allah. Mudah-mudahan kajian singkat ini bentuk konsekuensi kita beriman pada Al-Quran, mulai dari hubungan kita yang erat dan akrab dengan Al-Quran, kemudian membina diri masyarakat, bangsa, dan negara kita dengan Al-Quran, kemudian kita menerima dan tunduk kepada ketentuan Al-Quran, mendakwahkan dan mempertahankan Al-Quran. Masya Allah. Kita sebagai pribadi mukmin, pribadi muslim yang sehari-hari bersama Al-Quran, maka dakwahkan Al-Quran itu kepada siapa saja yang kita jumpai. Apakah dia orang beriman, tidak beriman, sampaikan nilai-nilai Al-Quran. Karena sesungguhnya ketika mereka mampu dan mau mengamalkan dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat insya Allah. Yang terakhir adalah bagaimana kita mempertahankan Al-Quran di saat Al-Quran dilecehkan dan dihina. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Loksmawe.